Selamat pagi semuanya. Kita mulai sesi praktikum hari ini. Kita masih membahas production planning. Hanya saja pada sesi ini kita membahasnya di aplikasi Dolibar. Nah, ini masih sama. Yang perlu kalian instalasi itu modul product management. Terus kalian pastikan bahwa bill of material dari bike, produk bike, sepeda itu udah ada di dalam Dolibar kalian. Oke. Kemudian untuk fitur-fitur yang digunakan di production planning di Dolibar itu masih sama seperti yang di Odoo. Itu masih menggunakan bill of material, kemudian work center configuration, operation configuration, manufacturing orders, work orders, infinite capacity planning. Nah, kalau misalnya yang Odoo itu kemarin kan kita ada create lot dan serial number nih. Tapi kalau misalnya di Dolibar kemarin kita pada saat pembuatan produk itu kita tidak ada membuat dia traceability-nya kan. Misalnya di sini kan misalnya di produk baik kita itu kan di bagian kolom use lot or serial number itu no. Kemarin kita bikin produknya itu no, jadi kita tidak perlu create lot atau serial number. Nah, kalau misalnya kalian membuat ini yes, dia menggunakan lot atau serial number, itu cara create-nya itu ada di modul products, kemudian menu lots atau serials. Nih, kemudian di sini kalian create aja. Kemudian produknya apa, kemudian lot atau serial number-nya itu berapa, terus creation date-nya itu kapan. Ini bisa dibikin now. Itu sama aja kayak yang di Odoo. Nah, karena di sini produk kita tidak menggunakan lot atau serial number, berarti bisa kita lanjut ke manufacturing order. Nah, manufacturing order ini itu kan untuk pembuatan produk. Jadi sama seperti Odoo, kita harus memastikan dulu bahwa stok dari material yang akan kita gunakan untuk membangun suatu produk ini sudah mencukupi. Misalnya untuk membuat bike itu kan kita memerlukan adanya material-material seperti frame, kemudian ada stok, ya, kemudian ada wheel gitu kan. Nah, itu harus kalian pastikan bahwa stoknya itu mencukupi, misalnya di bagian frame. Nah, ini kita lihat di stok, menu stok, kemudian kita lihat bahwa physical stoknya itu ada 10. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata dia tidak 10, ada 0, atau kurang dari kebutuhan material kita untuk membangun suatu produk, kita harus menambahkan stoknya. Untuk menambahkan stok bisa kalian lakukan dengan cara purchasing. Itu secara implementasinya kalau misalnya kita kekurangan material itu kan kita membuat material tersebut atau kita membeli dari vendor lain. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat, berarti harus kalian lakukan manufacturing order. Tapi kalau misalnya kalian membeli, berarti harus kalian melakukan purchasing order. Nah, purchasing order itu bisa kalian coba dari praktikum-praktikum sebelumnya. Nah, bisa aja setelah kita melakukan manufacturing ataupun sudah kita lakukan purchasing, ternyata di gudang kita itu berbeda dengan yang ada di sistem. Misalnya di sistem ini kan ada 10 nih stoknya. Tapi ternyata setelah kita hitung yang ada di gudang, ternyata ada 15. Berarti kan kurang 5 lagi nih. Kurang 5 stok lagi yang ada di sistem. Berarti bisa kita koreksi jumlah stok yang ada di sistem. Dengan cara kita klik correct stock. Kemudian kita pilih warehouse-nya itu di mana. Ini misalnya kita pilihnya di 027.
Terus kita pilih apakah dia ingin menambah atau mengurangi dari stok yang ada. Nah, misalnya kan stok kita nih 10, ternyata di gudang ada 15. Berarti harus kita tambahin nih 5. Kita bikin add, kemudian number of units-nya yang perlu kita tambahin itu ada 5. Dan kita save. Oke. Nah, di sini physical stoknya itu sudah pas 15. Nah, ternyata misalnya nih di gudang ternyata adanya 10 bukan 15. Kita koreksi lagi. Kita pilih delete, kita delete sebanyak 5. Oke, kemudian kita save. Oke, physical stoknya sudah berkurang 5. Itu caranya untuk melakukan koreksi stok. Nah, tapi secara ini kan kalau misalnya kita melakukan perhitungan di gudangnya. Tapi kalau misalnya di gudang emang benar 10, tapi kita membutuhkan 20, berarti perlu kita lakukan purchasing order lagi sebanyak 10. Oke. Kita lanjut ke manufacturing order. Nah, manufacturing order ini digunakan di modul MRP. Oke. Jadi pertama kita lakukan dulu instalasi modul, yaitu product management. Itu dari setup, kemudian modul. Kemudian kita cari di sini product management. Ini nanti kalian instalasi product management, kemudian nanti akan muncul di sini ada modul MRP. Ini kita klik modul MRP, kemudian di sini ada manufacturing orders. Oke. Nah, untuk membuat order baru, itu kita klik lah fitur new manufacturing order, kemudian kita isi formnya. Misalnya kita mau membuat membuat bicycle nih. Berarti bomnya yang kita gunakan adalah bomnya si bike. Oke. Kemudian ini produknya akan terisi otomatis karena kita menggunakan bom si bike, berarti yang kita hasilkan adalah produk bike. Kemudian jumlah quantity yang ingin kita produksi, itu misalnya 2. Kemudian third party ini kan kita membutuhkan material nih. Nah, kalau misalnya dia kurang, kita mau menggunakan vendor dari mana? Maka kita pilih third party-nya itu adalah si company ini. Kemarin di praktikum yang lalu udah kita buat nama company. Kemudian plan-nya itu kita lakukan mulai dari hari ini misalnya. Nah, kita rencanakan siapnya produksi ini adalah tanggal misalnya tanggal 1 April. Kemudian jam kita selesaikan dia jam 9 malam misalnya. Berarti suatu produksi ini harus bisa diselesaikan dari hari ini dari saat ini hingga besok jam 9 malam. Oke, kemudian kita create. Nah, di sini masih draft. Jadi masih ordernya itu masih berupa draft. Kita periksa lah data-datanya itu apakah sudah sesuai. Ini oke. Nah, production itu akan kita buatkan 2 unit. Jadi dia 0 dari 2 unit yang akan kita produksi. Nah, karena jika datanya itu sudah sesuai, berarti harus kita validate bahwa datanya itu sudah sesuai dan sudah bisa dilanjutkan proses produksinya. Oke, kita validate. Yes. Nah, di sini statusnya akan berubah jadi validated to produce. Berarti ordernya ini siap untuk diproduksi. Oke, kemudian divisi manufacturing itu akan melakukan produksi. Diproduksinya lah si bike ini, dipakainya lah material-material yang digunakan untuk membuat satu bike. Oke. Nah, karena dia sudah menggunakan material, harus kita konfirmasi bahwa materialnya itu digunakan agar jumlah stok yang ada di sistem kita ini sesuai dengan yang ada di gudang. Maka untuk membuatnya itu kita
Nah, kita akses menu production. Kemudian di sini ada fitur consume or produce dan consume all and produce all. Nah, kalau misalnya ternyata si divisi manufacturingnya ini langsung menyiapkan kedua unit, misalnya ini kan kita membutuhkan 2 unit, melakukan produksi 2 unit sepeda. Nah, misalnya dia keduanya itu langsung diproduksinya, itu bisa langsung kita klik consume and produce all. Itu langsung dibuatnya bahwa konsumsi dan produksinya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, misalnya kita mau membuat satu aja, masih satu yang diproduksi, berarti kita pilih consume or produce. Oke. Nah, di sini kita di bagian kolom consumption itu kita membuat berapa material yang kita gunakan untuk membuat membuat produk yang telah diproduksi. Misalnya kita telah membuat satu unit aja dari 2 yang direncanakan. Nah, kalau misalnya membuat satu bike itu kita membutuhkan wheel-nya itu sebanyak 2 dan frame-nya itu sebanyak 1. Berarti harus kita data lah bahwa si wheel-nya ini sudah dikonsumsi, sudah digunakan sebanyak 2 wheel. Kemudian si frame-nya itu sudah kita gunakan sebanyak 1 frame. Kemudian setelah digunakan kita di bagian production harus kita data juga sudah berapa produk yang telah selesai diproduksi. Itu bisa kita tambahkan di sini, to produce-nya itu sudah 1. Oke. Nah, kemudian di mana nih warehouse-nya, gudangnya? Yang kita konsum ini dari mana gudangnya? Itu bisa kita pilih, misalnya di sini kan aku ngambilnya dari yang 027 karena stoknya masih ada 18. Dari gudang yang 017 stoknya ada 0, berarti yang kita gunakan yang 027. Begitu juga yang untuk frame. Kemudian untuk yang bike juga kita mau menyimpannya itu di mana? Apakah di gudang 017 atau 027? Nah, misalnya kita mau menggunakannya itu setelah kita produksi kita mau menyimpan di gudang si 027. Berarti kita pilih yang 027. Kemudian kita konfirmasi bahwa semua datanya ini sudah sesuai. Kita konfirmasi. Ya, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa di menu production-nya itu sudah satu unit dari 2 unit yang telah selesai kita produksi. Oke. Nah, ini masih statusnya in progress karena masih satu aja yang kita produksi, belum selesai belum semua. Nah, kita lanjutkan proses produksinya, berarti tinggal satu lagi. Misalnya dia langsung diselesaikan ya semua produk ini, semua proses produksinya. Berarti bisa langsung kita klik consume and produce all. Oke. Nah, di sini langsung otomatis sisa dari wheel yang diperlukan untuk membuat semua produk yang belum diproduksi, frame, kemudian jumlah produk yang akan diproduksi, kan? Kemudian kita sesuaikan juga warehouse-nya diambil dari mana, kemudian disimpan di mana. Kemudian kita konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, maka statusnya akan berubah menjadi produce. Berarti proses ini telah selesai dilaksanakan. Nah, ini bisa kita lihat dari produk, kemudian kita lihat jumlah stoknya itu harusnya sudah bertambah. Nah, ini jumlahnya sudah bertambah, tadinya 9, sekarang jadi 11. Oke. Ini bisa kita lihat juga di warehouse-nya. Tadi kan di warehouse 027 itu kan masih min 1 kan, kurang 1. Nah, setelah kita produksi 2 bike, dia jadi 1. Jadi ada 1 di gudang. Nah, maksudnya min 1 tadi itu bukan berarti sepedanya ini ada yang kurang gitu. Tapi kalau misalnya kita ada nih company yang membeli bike dari kita, tapi barang yang di gudang kita itu lagi kosong. Itu dia maksudnya min 1. Jadi dia ada pemesanan yang belum dilakukan, yang belum tersedia barangnya. Itu dia min 1. Nah, kita produksi 2, jadi dia sudah memenuhi
permintaan dari penjualan tadi sudah memenuhi dan di gudang kita sudah bertambah 1. Oke. Oke, kemudian itu untuk proses manufacturing ordernya. Nah, untuk tugasnya kalian coba create manufacturing order dari BOM bike, dari bill of material bike. Jadi kalian produksilah si sepeda ini. Nah, setelah kalian produksi itu harus kalian jelaskan tahapan-tahapan yang udah kalian lakukan di dalam proses produksi ini. Jadi misalnya ada kendala, itu kalian jelaskan kendalanya kenapa dan bagaimana solusinya. Dilengkapi dengan screenshot pertahapan yang telah kalian lakukan. Oke, kemudian di bagian create manufacturing order ini kan ada banyak nih form-formnya. Nah, coba jelaskan apa aja nih kegunaan dari setiap formnya, setiap fieldnya. Oke. Dari sini sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Dek? Apakah cukup jelas semuanya? Oke, kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan, silakan di open kameranya, Dek. Kita absen dulu. Yuk, open cam semuanya. San Limpong, open kamera, Dek. Maaf Kak, baru connect Zoom-nya Kak. Oke. Nah, udah paham semua kan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, harusnya ini pengerjaannya, proses pengerjaannya lancar-lancar aja ya. Jangan ada yang tiba-tiba ngechat aku terus nanya, Kak ini kenapa nggak bisa? Kak kenapa error? Ini udah aku demonstrasikan, terus di modulnya juga udah cukup jelas. Ini nanti record Zoom-nya aku masukkan ke CIS. Jadi kalau misalnya ada yang kalian bingungkan dari prosesnya itu bisa kalian lihat lagi demonstrasi yang udah aku lakukan ini. Jadi harusnya nggak ada lagi kendala-kendala yang tiba-tiba bomnya nggak ada lah, yang tiba-tiba produknya itu nggak muncul. Oke. Oke, kalau begitu sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Selamat pagi.